Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia Putri, NIM 7021211116 dari Kesehatan Masyarakat D. Kali ini saya akan memaparkan mengenai struktur dari sel eukariotika. Yang pertama yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Retikulum endoplasma merupakan alat transportasi zat pada sel. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar yang terlihat di layar, yang ditandai dengan adanya ribosom yang melekat pada dinding-dinding sel. Retikulum ini berfungsi untuk menghasilkan protein, pelipatan protein, transportasi protein, dan peninjauan kualitas protein. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma halus, merupakan retikulum yang berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Pada retikulum ini tidak terdapat ribosom yang menempel pada dinding-dindingnya. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom terdiri atas dua unit yang kaya akan RNA berperan dalam sintesis protein. Ribosom ada yang menempel pada retikulum endoplasma seperti yang terdapat pada retikulum endoplasma kasar. Ada juga yang bebas di dalam sitoplasma seperti yang terlihat di layar. Ribosom berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom berfungsi untuk menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada protein translasi. Kemudian selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria seperti yang terlihat di layar adalah terdiri dari membran luar dan membran dalam. Yang merupakan membran luar adalah yang berwarna kuning, sedangkan yang berwarna hijau merupakan membran dalam. Fungsi dari mitokondria sendiri berfungsi sebagai tempat respirasi aerob. Kemudian adalah lisosom. Lisosom merupakan butiran kecil atau bundar berisi enzim pencerna yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Selanjutnya adalah badan Golgi atau aparatur Golgi. Aparatur Golgi berupa tumpukan kantung-kantung pipih berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret, pembentukan protein dan asam inti, DNA atau RNA, serta membentuk dinding dan membran sel. Kemudian yaitu nukleus. Nukleus dibatasi oleh membran inti, mengandung benang-benang kromatin, dan nukleolus atau inti sel. Nukleus berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya adalah membran inti. Ialah membran ganda yang mampu menyelimuti seluruh inti sel. Membran inti ini berfungsi untuk pemisah antara inti sel dan juga sitoplasma sel. Selanjutnya adalah nuclear pores. Nuclear pores sebagai jalan keluar masuknya zat dan bahan-bahan dari dan ke dalam inti sel. Selanjutnya adalah kromosom. Kromosom adalah bagian dari inti sel yang tersusun dari DNA molekul lain yang menjadi tempat tersimpannya materi genetik. Fungsi dari kromosom ialah sebagai tempat penyimpanan materi genetik, penentuan jenis kelamin, dan berperan dalam pembelahan sel. Kemudian nukleolus seperti yang terlihat di layar. Nukleolus adalah bagian dari inti sel yang berbentuk bulat
padat dan berwarna gelap. Nukleolus berperan dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein dalam sel. Selanjutnya adalah sentriol. Sentriol yaitu struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus yang membentuk suatu struktur protein seperti jala yang tampak berlekatan dengan kromosom selama pembelahan sel. Sentriol membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Yang terakhir adalah dinding sel atau membran sel. Pada sel eukariotik, membran sel yang membungkus organel-organel di dalamnya terbentuk dari dua macam senyawa, yaitu lipid dan protein. Itulah tadi pemaparan struktur-struktur sel, khususnya sel eukariotik dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.